saya Herjun Lobihan di Ayo Bertanya Belajar Bersama. Mari kita bertanya-tanya lagi tentang kebiasaan orang K. Paparan kali ini adalah paparan tentang hukum Hanibit dan Hawear Balwirin. Ini adalah part keempat yang merupakan part terakhir dari pembahasan tema besar hukum adat Largul Ngabal. Jadi di part terakhir ini kita coba langsung membahas dua hukum sekaligus, yaitu hukum Hanibit dan hukum Hawear Balwirin. Mari kita mulai dengan bertanya. Mengapa di K ada ungkapan atau semboyan atau pernyataan bahwa misalnya kamu tahu gak tidak, kami orang K itu mati karena dua hal, batas tanah dan saudara perempuan. Pertanyaannya, mengapa orang K bisa sampai pada satu kesimpulan seperti itu? Apa dasarnya? Apa yang menjadi fondasi, apa yang membangun ungkapan-ungkapan itu? Atau kenapa proses perkawinan atau kawin dengan perempuan K itu rumit? Proses adat panjang ditambah harta yang ribet, sansad, lalu mas-mas, tail, ada berapa jenis mas yang harus dicari dengan berbagai macam proses tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk bisa menikah dengan seorang perempuan K. Pertanyaannya, kenapa sampai ribet seperti begitu? Kenapa sampai terlalu seakan-akan menyusahkan atau mempersulit sebuah proses pernikahan atau perkawinan? Kita akan mendapat jawabannya di dalam pembahasan kita di part kali ini. Langsung saja kita mencari jawaban dalam penjelasan dua kelompok hukum berikut. Uraian setiap pasal hukum Hanibit. Pasal kelima, hukum adat Largul Ngabal, yaitu Rek Fokel Mutun. Secara harafiah pasal ini berarti ambang abu, perbatasan kamar harus dihormati. Rek berarti kayu balok yang diletakkan di ambang masuk atau lantai suatu kamar. Dalam bahasa teknik bangunan disebut ambang abu. Dalam konstruksi rumah-rumah modern sekarang, rek memang sudah tidak dipakai lagi. Tetapi dalam rumah-rumah di K dahulu kala yang dibangun dari balok dan papan, setiap rumah pasti ada ambang abunya. Fokel Mutun berarti harus dihormati atau diluhurkan, juga berarti harus dijunjung tinggi atau dimuliakan. Rupanya refleksi mengenai keluhuran batas-batas rumah muncul dalam satu konteks penjagaan terhadap diri para wanita. Menurut tradisi K, dahulu wanita-wanita harus tinggal di dalam rumah yang dijaga oleh ayah serta saudara laki-lakinya. Kebiasaan ini menyebabkan suatu pembedaan yang tajam antara kata rahan dan tet. Memang biasa dipakai untuk menunjukkan rumah atau house, tetapi rahan sendiri berarti rumah induk, termasuk kamar-kamar di dalamnya. Tet ini perlu dibedakan lagi dari latubur yang berarti halaman rumah. Nah, antara rahan dan tet selalu ada batas yang harus diperhatikan. Sebelum masuk ke dalam suatu rumah, seorang tamu harus mengetuk pintu. Tetapi sang tamu hanya boleh tinggal di tet atau ruang tamu. Ia tidak boleh dengan bebas masuk ke dalam kamar-kamar di rumah itu, justru karena ada rek yang membatasi. Dan sehubungan dengan itu, para wanita K harus tinggal di dalam rahan, sedangkan saudara-saudaranya tinggal berjaga di tet. Tidak sembarang orang boleh melewati rek yang membatasi tempat tinggal sang gadis. Menghormati ambang pemisah itu berarti juga menghormati martabat wanita yang ada di dalam. Secara konkret, pasal kelima ini menyatakan bahwa pertama, kamar orang lain, khususnya kamar tidur yang dibatasi oleh rek, harus dihormati dan tidak boleh dimasukkan
tidak boleh dimasuki oleh orang lain yang tidak berhak. Secara amat istimewa, pasal ini menganjurkan suatu rasa hormat yang tinggi terhadap rek yang melambangkan keluhuran dan kesucian kaum wanita. Satu konsekuensi praktis dari interpretasi pertama tadi ialah menghormati batas-batas pergaulan antara pria dan wanita. Pasal ini juga menegaskan tentang perlunya batas-batas kesusilaan dalam pergaulan antara pria dan wanita muda dan antara mereka yang telah kawin. Mengenai batas-batas pergaulan masih akan dibahas secara konkret di dalam Sasa Sorfit atau kelompok kesalahan berlapis 7. Kita lanjut pasal 6 dalam kelompok hukum Hanilit. Pasal ke-6 secara harafiah, pasal ke-6 hukum adat Labul Ngabal Morian Fomahili. Terjemahan harafiah dari pasal ini lantas dengan jelas memperlihatkan beda aksentuasi dalam pasal 5 dan 6. Dalam pasal 5, tekanan diberikan pada batas kamar tidur. Sedangkan dalam pasal 6 ini, tekanan diberikan atau penekanannya ada pada tempat tidur yang dilindungi oleh batas itu. Terhadap pasal ke-6 ini diberikan beberapa interpretasi. Pertama, tempat tidur, baik dari orang yang sudah kawin maupun dari wanita yang belum kawin, harus dihormati sebagai tempat yang sangat pribadi dari wanita yang sangat pribadi. Hal ini berarti seorang laki-laki tidak boleh masuk dan tidur di tempat tidur dari wanita yang bukan istrinya. Tegasnya, seorang laki-laki tidak diperkenankan bergaul dengan mesra dengan wanita yang bukan istrinya. Yang kedua, tempat tidur dalam pasal ini melambangkan perkawinan dan rumah tangga. Seperti tempat tidur tidak boleh dinodai, demikian pula martabat perkawinan harus diluhurkan dan dihormati. Yang ketiga, akhirnya tersirat dalam pasal 6 dan juga pasal 5 suatu kewajiban untuk menghormati kaum wanita. Hubungan kewajiban ini dengan pasal 5 dan pasal 6 mudah dimengerti apabila diingat bahwa kemurnian dan keluhuran kaum wanita, khususnya dalam kehidupan perkawinan, dengan lebih mudah bisa dipertahankan apabila orang mempunyai rasa hormat yang tulus ikhlas terhadap kaum wanita itu sendiri. Berikut beberapa komentar saya terhadap interpretasi hukum Hanilit ini. Hukum Hanilit dengan tandas berbicara tentang pentingnya kedudukan kesusilaan, baik dalam pergaulan sosial maupun dalam lembaga perkawinan. Hal yang menarik adalah bahwa pokok kesusilaan itu ditempatkan dalam rangka pemeliharaan kehidupan kolektif. Hukum Hanilit seakan-akan telah menentukan lorong-lorong kesusilaan yang harus dilewati dalam satu taman kehidupan bersama. Hal lain yang menarik juga ialah hubungan kausal yang ada antara pasal 5 dan pasal 6 itu. Pasal 5 boleh dipandang sebagai langkah preventif terhadap pasal 6. Kalau seorang laki-laki melewati batas atau reg yang ada, bisa mengakibatkan penodaan terhadap tempat tidur wanita yang ada di dalamnya. Menurut pandangan saya, ruwet atau ribetnya perkawinan yang diatur oleh adat K mempunyai latar belakang pada pandangan tentang kesusilaan menurut pasal 5 dan pasal 6 ini. Seorang wanita yang dikeluarkan dalam tanda kutip dari tempat yang luhur memang harus mengikuti pula jalan yang mulia dan dibayar pula dengan penghormatan yang tinggi. Akan tetapi muncul pertanyaan ini, apakah pasal-pasal hukum Hanilit ini dipertahankan demi martabat kesusilaan inse atau pada dirinya, ataukah demi kehidupan kolektif yang dicita-citakan? Tegasnya kaum wanita dan perkawinan begitu diluhurkan dalam hukum adat Labul Ngabal. Tetapi entahkah rasa hormat itu ditunjukkan karena martabat kaum wanita dan perkawinan dilihat sebagai tujuan tertinggi, ataukah rasa hormat itu ditunjukkan sebagai sarana saja untuk mencapai kehidupan bersama yang serasi dan lestari?
Jawaban terhadap pertanyaan ini perlu memperhatikan beberapa hal. Dalam konteks pemakluman hukum laut global, maka agaknya harus dikatakan bahwa nilai tertinggi yang dikejar oleh hukum adat itu ialah kehidupan yang tertib dan teratur secara kolektif. Untuk mencapai cita-cita ini, hukum sendiri telah menggariskan cara-cara yang harus diikuti dalam bidang kesusilaan. Hal ini berarti kewajiban-kewajiban terhadap kaum wanita dan lembaga perkawinan merupakan sarana menuju kolektivitas itu. Interpretasi yang kedua, dalam konteks pandangan orang Kei sebagai petani ladang mengenai peranan kaum wanita, kita tahu bisa menemukan suatu peranan sentral yang diberikan kepada kaum wanita itu. Kaum wanita pertama-tama dianggap sebagai sumber hidup dan kesuburan. Rupa-rupanya keberhasilan dipandang turun dari jiwa si wanita. Namun peranan ini harus dilihat juga dalam cahaya religi kosmologis, di mana perkawinan sakral antara pria dan wanita turut melambangkan pergaulan erat dan mesra antara seluruh anggota kosmos sebagai satu keluarga besar. Tata pergaulan keluarga besar kosmos inilah yang perlu diatur, dan untuk itu perlu hukum yang mengarahkannya kepada satu persekutuan kekeluargaan. Nah, berdasarkan pandangan ini, kita tetap melihat pula satu cita-cita kolektif yang ada di balik rasa hormat kepada kaum wanita seperti diuraikan dalam pasal 5 dan pasal 6 Hukum Laut Global. Oleh karena itu, kami cenderung untuk mengatakan bahwa penilaian tinggi terhadap kaum wanita dan martabat perkawinan bukanlah pertama-tama didasarkan pada martabat wanita dan perkawinan itu sendiri, bukan pertama-tama, melainkan terutama merupakan sarana perwujudan persatuan kekeluargaan antara manusia sebagai satu keluarga besar kosmos. Maka proses perkawinan di Kei melibatkan begitu banyak orang, tahapan-tahapan yang panjang, sebenarnya mau mengarahkan kedua belah pihak laki-laki, pihak perempuan, pihak yang pihak menghoi, untuk lebih mengenal, untuk lebih mempererat hubungan kekeluargaan itu. Karena perkawinan itu secara subjektif mempersatukan dua insan, tetapi secara objektif, secara lebih luas, maksudnya dia mempersatukan dua keluarga besar, dua marga besar, dua mata rumah besar. Lanjut ke Hawer Balwerin. Di dalam pasal hukum Hawer Balwerin terdapat pasal ke-7 hukum adat global, ira ini tufo ini, idit tufo idit. Secara harfiah pasal ini berarti milik orang tetap milik orang dan milik kita tetap milik kita. Secara tegas dan positif, hukum Hawer Balwerin menuntut pengakuan terhadap hak milik pribadi dan hak milik orang lain. Pasal ini juga menyatakan hak setiap orang untuk memiliki harta benda, dan justru hak itulah yang hendak dilindungi oleh hukum Hawer Balwerin. Perampokan atau pemerkosaan hak orang lain atas alasan apapun untuk memiliki sesuatu benda sama sekali tidak diterima oleh pasal hukum ini. Pembagian benda secara tidak adil atau tidak merata juga bertentangan dengan peraturan dari pasal ini. Komentar terhadap interpretasi hukum Hawer Balwerin. Sebenarnya tidak perlu banyak kata sebagai komentar atas pasal ke-7 hukum Laut Global ini. Dengan jelas pasal ini menggariskan tipe hubungan sosial yang harus disifatkan oleh pengakuan terhadap hak orang lain untuk memiliki sesuatu barang. Pengakuan ini penting sebagai langkah preventif untuk melindungi hubungan yang tetap harmonis antara anggota masyarakat. Demikian suatu uraian tentang setiap pasal hukum adat Laut Global. Tampaknya hukum Laut Global sangat pendek, terdiri dari 7 pasal yang dalam pasal-pasal itu terdapat kurang lebih 1 kalimat. Tetapi mengapa bisa menjangkau semua segi kehidupan orang Kei? Pertanyaan ini harus dijawab dengan mengatakan bahwa hukum adat Laut Global yang tampak secara global saja itu baru mendapat bentuknya yang terperinci dalam apa yang disebut Sasa Sorvit.
Uraian mengenai sasa surfeit akan dibahas pada kesempatan berikut guna lebih memperjelas arti dan makna hukum adat Darul Ngabal. Jadi hukum Darul Ngabal 7 pasal itu dia punya penjabarannya ada dalam sasa surfeit, kesalahan berlapis 7. Di sana di setiap pasal dibuatlah kesalahan-kesalahan yang ketika saya sebagai orang ke berbuat satu kesalahan dan dia ada di pasal 1, maka di situ dengan gampang kita bisa melihat. Misalnya mencuri, di dalam sasa surfeit terdapat itu dan dia melanggar pasal keberapa. Itu di dalam dibahas secara terperinci di dalam sasa surfeit. Sekian dan terima kasih untuk Anda semua yang dengan setia, tentu dengan niat, dengan intensi untuk mendapatkan informasi tentang hukum adat Darul Ngabal. Terima kasih untuk kesetiaan menonton video-video yang coba saya buat. Semoga video-video berapa part, 4 part yang sudah dibuat untuk mencoba berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi informasi tentang hukum Darul Ngabal bisa membantu kita semua untuk lebih memahami, kemudian perlahan-lahan kita mulai hidup sesuai dengan apa yang kita pikir baik menurut kita, kemudian yang sudah dituliskan, sudah diwariskan oleh leluhur kita di dalam hukum adat Darul Ngabal. Saya masih akan tetap membuat video-video tentang seputar tentang adat, budaya, kebiasaan di sana. Terima kasih untuk tetap menonton. Bagikan video-video saya ke keluargamu, ke kenalanmu, ke siapa saja yang Anda rasa informasi dari video-video saya bisa membantu mereka untuk mengetahui, lebih mengenal tentang terlebih orang yang ada di luar Pulau mereka, saya pikir mereka sangat ingin untuk memperoleh informasi dalam video-video saya ini. Mari kita berbagi kepada mereka, semoga mereka bisa memperoleh informasi yang sama seperti kita. Tolong di subscribe, kemudian like, beri komentar di video ini supaya kita saling berkomunikasi, membangun suatu pengetahuan yang baik tentang adat dan budaya kita. Sekian, ayo bertanya, belajar bersama. Dah.